Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Septianingsih dengan NIM SSI 2023-03607 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review paper saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Bintang 5, aplikasi Instagram di Google Play Store menggunakan Indobird. Paper ini dipublikasi di jurnal Dynamic yang terakreditasi Sinta 2 volume 30 nomor 2 tahun 2025. Ditulis oleh Jensen Esher dan Eko Putri Rahmawati dari Universitas Semarang. Paper ini menarik karena mengangkat fenomena unik. Rating bintang 5 di Google Play Store tidak selalu berarti pengguna puas. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari latar belakang. Instagram adalah aplikasi media sosial dengan pengguna terbesar di Indonesia. Di Google Play Store, aplikasi ini memiliki lebih dari 100 juta ulasan. Secara umum, kita menganggap bahwa rating bintang 5 berarti pengguna sangat puas dengan aplikasi tersebut. Namun, penulis paper ini menemukan fenomena yang menarik dan cukup menegangkan. Banyak pengguna memberi rating bintang 5, tapi di dalam ulasan mereka justru mengeluh bug, performa yang lambat, fitur yang hilang, atau masalah teknis lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa rating numerik saja tidak cukup untuk menggambarkan persepsi pengguna yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis sentimen berbasis teks untuk mengidentifikasi opini pengguna secara lebih akurat dan mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua masalah utama. Yang pertama, apakah seluruh ulasan bintang 5 aplikasi Instagram benar-benar mencerminkan sentimen positif pengguna? Yang kedua, bagaimana model Indobird dapat digunakan untuk mengidentifikasi sentimen yang terkandung dalam ulasan tersebut? Dua rumusan ini menjadi dasar dari seluruh penelitian yang akan saya sampaikan. Lalu batasan masalah. Agar penelitian tetap fokus dan terarah, saya besarkan sedikit. Agar penelitian tetap fokus dan terarah, penulis menetapkan beberapa batasan. Penelitian hanya menganalisis ulasan aplikasi Instagram dari Google Play Store dengan rating bintang 5 saja. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dari wilayah Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 1.000 ulasan yang diambil secara acak. Model yang digunakan adalah Indobird yang sudah pre-trained untuk klasifikasi sentimen dengan 3 kategori, positif, negatif, dan netral. Lalu lanjut. Ini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada 4. Pertama, mengidentifikasi sentimen sebenarnya pada ulasan bintang 5. Kedua, menguji apakah rating tertinggi selalu berarti kepuasan. Yang ketiga, mengklasifikasi ulasan ke dalam 3 kategori sentimen menggunakan Indobird. Lalu yang terakhir, memvisualisasikan kata-kata dominan per kategori menggunakan word cloud. Lalu lanjut, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengguna aplikasi Instagram yang memberikan ulasan di Google Play Store, sedangkan objek penelitian adalah isi teks ulasan bintang 5 sebanyak 1.000 ulasan yang diperoleh melalui proses web scraping. Lalu ada beberapa metodologi penelitian, ada beberapa tahap maksud saya, kita bahas. Metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Tahap pertama adalah pengumpulan data menggunakan teknik web scraping dengan pustaka Google Play Scraper yang dijalankan di Google Collaboratory atau Google Colab. Parameter scraping difokuskan pada ulasan dengan rating bintang 5. Bahasa Indonesia dari wilayah Indonesia, hasilnya 1.000 ulasan berhasil dikumpulkan. Tahap kedua adalah cleaning data. Teks ulasan dibersihkan dengan mengubah huruf menjadi kecil, menghapus URL, tag HTML, karakter khusus, angka, emoji, dan spasi berlebih.
Tujuan adalah meningkatkan kualitas data sebelum masuk ke tahap analisis. Lalu tahap yang ketiga, pre-processing, yang eh, terdiri dari empat subtahap. Yang pertama, stop word remover untuk menghapus kata umum seperti yang dan di yang tidak memberikan makna signifikan terhadap sentimen. Yang kedua, ada normalisasi kata tidak baku. Ini sangat penting karena ulasan Google Play Store cenderung informal. Misalnya, kata kalau diubah menjadi kalau, padahal menjadi padahal. Jadi menjadi JG menjadi juga. Ini merupakan kata-kata singkatan. Yang ketiga, stemming untuk mereduksi kata ke bentuk dasar. Contohnya, perbaiki menjadi baik, menambahkan menjadi tambah. Ini membantu model mengenali kata dengan makna serupa. Yang keempat, ada tokenisasi. Menggunakan tokenizer Indobird untuk memecah teks menjadi token-token yang dapat diproses oleh model. Lalu tahap selanjutnya, metodologi tahap 4, 5, dan 6. Tahap keempat adalah analisis sentimen menggunakan model Indobird. Model yang digunakan adalah Mudhol Sales Indobird Sentiment Classification. Ini adalah model transformer dengan mekanisme self-attention yang dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Output model terdiri dari 3 kelas, label 0 untuk positif, label 1 untuk netral, dan label 2 untuk negatif. Tahap kelima adalah evaluasi model yang dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, evaluasi manual di mana penelitian sendiri memberikan label sentimen pada 1000 ulasan. Yang kedua, evaluasi otomatis menggunakan confusion matrix, precision, recall, F1 score, dan akurasi. Tahap keenam adalah visualisasi word, visualisasi word cloud untuk masing-masing kategori sentimen dengan skema warna berbeda. Hijau untuk positif, abu untuk netral, dan merah untuk negatif. Lalu lanjut pada hasil sentimen. Ini adalah hasil utama yang sangat mengejutkan dari 1000 ulasan bintang 5 yang dianalisis. Ternyata hanya 59,4% yang benar-benar positif. Sisanya 16,5% netral dan 21,4 persen negatif. Jadi meskipun semua ulasan diberi rating bintang 5, hampir seperempat dari ulasan tersebut ternyata mengandung keluhan atau kritik. Namun tema ini membuktikan bahwa rating menarik tidak selalu selaras dengan ulasan. Pengguna bisa saja memberikan bintang 5 karena loyalitas dan kebiasaan, tapi dalam ulasan mereka menyampaikan masalah yang mereka temui. Ini adalah kontribusi ilmiah yang signifikan dan dari paper ini. Nah, ini ada hasil evaluasi performa model Indobird, performa model ya. Dari sisi performa model, Indobird menunjukkan hasil yang sangat baik ya, menunjukkan hasil sangat baik. Akurasi keseluruhan mencapai 79,5%. Untuk kelas positif, F1 skornya 0,877, yang berarti model sangat andal mendeteksi ulasan positif. Untuk kelas negatif, F1 score 0,768 yang cukup baik, tapi perhatian kelas F1 score hanya 0,505. Ini menunjukkan model masih kesulitan mengenali sentimen netral. Mengapa? Karena sentimen netral seringkali ambigu, bercampur dengan sentimen positif atau negatif dalam satu kalimat. Sebagai contoh, kalimat aplikasi bagus, tapi sering bug menggunakan sentimen positif dan negatif sekaligus, sehingga model bingung menentukan kategori. Ini menjadi salah satu kekurangan penelitian yang perlu dikembangkan di masa depan. Lalu lanjut. Ada hasil dari word cloud.
Ketiga, positif, netral, dan negatif ya. Visual word cloud memberikan gambar yang intuitif. Di sentimen positif, kata-kata dominan adalah bagus, sangat, banyak, baik, dan suka yang mencerminkan kepuasan pengguna terhadap fitur kualitas aplikasi. Di netral, kata-kata seperti catat, tambah, follow, simpan, ulang bersifat informatif tanpa emosi kuat. Yang menarik adalah sentimen negatif. Kata padahal, update, bug, lama, dan hilang menunjukkan bahwa pengguna banyak mengeluhkan masalah teknis, bug, dan performa aplikasi yang lama setelah update. Ini memberikan insight konkret bagi pengembang Instagram bahwa masalah utama pengguna pada stabilitas aplikasi pasca update. Lalu lanjut ke kelebihan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Yang pertama, permasalahan sangat relevan dengan fenomena digital saat ini. Yang kedua, alur penelitian dari latar belakang hingga kesimpulan tersusun logis. Yang ketiga, pengguna Indobird yang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia sangat tepat, karena lebih baik dari Bird multilingual dan dalam menangkap nuansa bahasa kita. Keempat, pre-processing dilakukan secara lengkap. Yang kelima, evaluasi model menggunakan berbagai matriks. Yang keenam, penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pengembang aplikasi. Lanjut, kekurangan penelitian. Meskipun banyak kelebihan, penelitian ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, jumlah data hanya 1.000 ulasan dari total lebih dari 100 juta, sehingga representasi masih terbatas. Yang kedua, tidak ada perbandingan dengan algoritma lain. Yang ketiga, performa kelas netral masih rendah. Keempat, hanya fokus pada satu aplikasi. Yang kelima, tidak ada dijelaskan proses fine-tuning model secara detail. Dan keenam, evaluasi manual hanya dilakukan dalam satu orang, sehingga rentan terhadap bias subjektif. Lalu selanjutnya rekomendasi pengembang. Untuk pengembang yang ke depan, saya merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, perluas dataset menjadi lebih dari 10.000 ulasan untuk generalisasi yang lebih kuat. Yang kedua, bandingkan performa Indobird dengan algoritma lain seperti Naive Bayes, SVM, Random Forest, atau Robert untuk menemukan metode terbaik. Yang ketiga, lakukan fine-tuning lebih mendalam pada dataset ulasan aplikasi untuk meningkatkan akurasi khusus pada kelas netral. Yang keempat, terapkan aspek based sentiment analysis untuk mengidentifikasi aspek spesifik yang dikeluhkan, seperti UI atau UX, performa, fitur, atau keamanan. Yang kelima, lakukan analisis temporal untuk melakukan perubahan sentimen sebelum dan sesudah update aplikasi. Dan terakhir, perluas penelitian ke aplikasi model lainnya. Lalu, ada berapa? Kesimpulan reviewer. Sebagai kesimpulan reviewer, paper ini berhasil membuktikan bahwa rating bintang 5 tidak selalu pengguna puas. Temuan bahwa 40,6% ulasan bintang 5 ternyata netral atau negatif adalah kontribusi ilmiah yang signifikan. Analisis sentimen menggunakan Indobird memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi pengguna dibandingkan hanya mengandalkan rating numerik. Model Indobird terbukti andal untuk kelas positif dan netral, namun masih perlu dikatakan untuk kelas netral. Secara keseluruhan, paper ini layak dipublikasi di jurnal Sinta 2 dan memberikan fondasi yang kuat untuk penelitian selanjutnya. Insight dari Word Cloud yang memberikan arah kontribusi bagi pengembang Instagram untuk memperbaiki aplikasi mereka. Terima kasih. Mungkin ini ada referensi dari jurnal utama. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas review paper ke-8 dari mata kuliah metodologi penelitian yang sudah saya lakukan. Dari setiap tahap sudah saya cantumkan juga. Apabila ada masukan bisa langsung disampaikan ke saya lewat kolom komentar di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Dewi Septianingsih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.